Ketemu calon istri. Siang ini gue udah janjian sama cewek yang katanya nyokap sih bakal jadi calon istri gue. Bismillah gak zong. Jadi penasaran gue. Emang dia secakep apa ya? Kalau cakep doang mah gue gak butuh. Mantan gue semua cakep. Yang terpenting dia bisa bikin gue nyaman. Yoi gak tuh? Nyokap udah wanti-wanti gue supaya jaga sikap di depan calon mantunya nanti. Woi lama, santai aja kali. Kayak mau ketemu anak presiden aja. Cibir gue melihat nyokap udah pakai baju ala-ala nyonya besar. Plus dandanan ala ibu-ibu pejabat. Kamu tuh ya Go, mau ketemu calon istri bukannya rapi, malah cuma pakai kaos polos doang. Ganti sana. Perintah nyokap ketika ngeliat tampilan gue yang emang seadanya. Gue mengamati pakaian gue. Bagus-bagus aja kok mah. Tetap cakep mengkece gini. Ela gue. Nyokap makin melotot dengan kedua tangan di pinggang. Lirikan matanya tertuju ke arah kaki gue. Gue ikut nunduk dan seketika memasang cengiran kuda. Gimana gak melotot kayak Nyi Belorong nyokap? Orang gue cuma pakai sandal jepit beli di Indomaret. Hehehe, tunggu bentar ya ma. Gue permak diri dulu. Gue langsung cabut ke kamar buat ganti baju. Belum ada semenit gue di kamar, nyokap udah teriak-teriak kayak tua Satpol PP. Jangan lupa rambut dipakein pomade biar klimis. Jangan lupa sisir rambut yang rapi. Jangan lupa pakai sepatu yang biasa kamu pakai ke acara kondangan. Dah, gue mau ketemu calon aja ribet bener ya. Bukannya kalau ketemu sama calon pasangan hidup mesti jadi diri sendiri. Biar pas nikah dia gak kaget. Iya mah, sekalian aja antar gigi Virgo disemir, biar kinclong. Balas gue berteriak dari kamar. Setelah merasa tampilan gue oke, gue turun ke lantai bawah buat nemuin nyokap. Kebetulan bokap gak bisa ikut katanya. Biasalah, urusan kerjaan. Nah, gini atuh. Baru kasepisan anaknya mama. Komentar nyokap ngeliat penampilan gue. Gue langsung aja ambil mobil di garasi rumah gue. Lalu pergi ke restoran Jepang yang katanya tempat ketemuan sama calon istri. Gue dan nyokap akhirnya nyampe juga di restoran yang dimaksud. Pas banget jam 12 siang teng. Rencana mau lunch bareng. Gue masuk ke restoran yang bernuansa ala-ala Jepang itu. Banyak bunga sakura palsu yang menghiasi tiap ruangan. Gue sama nyokap segera menghampiri seorang wanita parubaya yang mengangkat tangannya begitu melihat nyokap. Di sampingnya ada cewek yang gue yakin itu calon istri gue. Grit, gue menarik satu bangku buat nyokap gue duduk. Pokoknya nyokap gue itu wanita paling spesial. Makanya dia harus jadi ratu kalau sama gue. Setelah nyokap duduk anteng, baru gue narik kursi buat diri gue sendiri. Hai Jeng, apa kabar? Sapa wanita parubaya itu. Baik Jeng, nyokap langsung cipika-cipiki sama itu ibu-ibu. Gue cuma diem doang ngeliatin. Cewek yang di depan gue juga cuma diem doang. Dia kayaknya tipe cewek pemalu. Gue tahu tuh dari cara duduknya dan dari raut wajahnya. Kalau boleh jujur, ini cewek cantik banget. Badannya ramping, tapi berisi di bagian yang tepat. You know what I mean. Rambutnya panjang sepinggang, terus agak pirang. Kayaknya sih ada turunan bulenya. Wah, bagus nih kalau gue nikah sama dia. Entar anak gue ada blasteran bulenya. Bule potan. Nyokap mendekatkan bibirnya ke kuping gue seraya berbisik. Go, udah tuh liatinya. Gitu banget. Gimana? Bener kan kata mama? Dia gelis pisan. Bisikan nyokap bikin gue langsung tersadar dari lamunan gue tentang cewek itu. Halo sayang, siapa namanya? Kenalin nih anak tante. Namanya Virgo. Dia dokter spesialis bedah loh. Ucap nyokap yang udah kayak mempromosikan gue aja. Belum juga gue ngomong, dia udah nyerobot duluan. Cewek itu tersenyum malu, memperlihatkan deretan giginya yang putih dan rapi. Halo juga tante.
Nama saya Revita, panggil aja Vita. Bagus dong tante. Oh, anaknya dokter ya? Dia melirik singkat ke gue. Guh, salam atuh. Nyokap nginjak kaki gue dengan high heelsnya yang membuat gue langsung ngulurin tangan. Putra Virgo Alatas, senang bisa kenalan sama lu. Revita menyambut uluran tangan gue dengan senyumnya. Kamu atuh Go, masa sama calon istri sendiri manggilnya lu gue? Cek, sayang, maafin anak tante ya, dia emang agak rada-rada. Ini lagi si nyokap, malah ngatain anaknya sendiri di depan calon mertua gue. Nyokap sama temannya sengaja pergi, katanya mau shopping. Alasan biar gue sama Revita bisa ngobrol berdua aja. Kamu kesibukannya apa sekarang? Tanya gue basa-basi. Hehe, masih kuliah kak, semester 8. Hah? Masih kuliah? Berarti umurnya masih muda dong. Mungkin sekitar 20-an ya? Gue mengangguk doang dengernya. Oh alah, jurusan apa dek? Tanya gue yang udah manggil dia dengan panggilan dek pas tahu dia masih duduk di bangku kuliah. Hubungan internasional kak, jawab Revita sambil meneguk jusnya. Oh, hubungan internasional toh. Gue ngangguk-nganggukin kepala. Kalau hubungan kita gimana nih ke depannya? Goda gue. Menciptakan semu merah di pipi Revita. Setelah gue bercengkrama cukup lama sama dia, akhirnya kelar juga pertemuan hari ini. Ngobrol cukup lama sama dia, gue rasa gak ada salahnya nikah sama nih cewek. Anaknya sih asik aja menurut gue. Kalau masalah cinta sih biasalah belakangan itu mah. Terbiasa tidur di ranjang yang sama juga bakal numbuh rasa cinta itu. Yang penting enak diajak komunikasi. Karena pas tua nanti gue butuh temen yang bisa diajak ngereceh walaupun gigi udah tinggal 1/4. Gue pulang sendirian sore ini. Soalnya nyokap masih mau pergi sama calon menantunya. Mau lihat baju pengantin sih katanya. Emang nyokap gue doang yang kayak gini? Baru ketemu sehari langsung aja digas. Ditemani lagu rock favorit gue di mobil, gue menyetir sambil menikmati suasana sore di Jakarta. Tunggu deh. Gue langsung menghentikan mobil gue ketika melihat cewek yang berdiri di pinggir jalan. Cewek berpakaian seragam SMA yang kucel itu nampak familiar di mata gue. Dan benar aja pas gue deketin mobil gue. Dia bocil tengil yang gue asuh dari kecil kayak anak sendiri. Gue menyembunyikan klakson mobil gue, membuatnya menoleh ke gue dengan muka sebal. Selalu lucu ngeliat cara berpakaian dia. Udah pakai rok selutut, masih juga pakai celana olahraga panjang. Gue membuka lebar kaca mobil sembari memakai kacamata hitam buat isengin dia. Sweet, cewek. Sendirian aja di pinggir jalan. Mau om anter gak? Canda gue, menggoda Rara. Anak sahabat gue yang lagi berdiri di pinggir jalan dengan tampang kucel penuh keringat. Dia memonyongkan bibir 5 cm. Maaf om, saya cowok, gak percaya. Saya tunjukin nih om. Rara mau angkat roknya. Wis, berani-beraninya. Gue aduin bapak lu ya, Rah. Aduin aja. Rara menjulurkan lidahnya. Tuyul, lagian ngapain sih di sini? Mending main sama om. Gimana? Om transfer duit deh ntar. Omongan gue udah kayak gadun. Enggak ah, om pikir Rara cewek apaan ditransferin duit segala. Biar gini-gini Rara tuh anaknya baik, berbudi pekerti, mencari uang jajan dengan cara yang halal. Udah gitu, cerocosan dia terhenti ketika gue ngulurin 1 lembar uang ratusan dari dompet. Es krim gak nih? Tawar gue sembari menggoyangkan uang itu. Mau gak nih? Om jangan pakai cara gitu ya om. Itu tuh namanya menyuap anak kecil yang gak berdosa. Gue tambahin 1 lembar uang 50.000. Rara kicep. Dia malu-malu ngambil uang itu dari tangan gue. Jangan bilang papa ya om. Nanti uang Rara dipotong lagi ah. Iya ya, buruan masuk. Mau beli seblak gak Rara? Rara tersenyum ceria. Sama makanan lain juga ya om? Ya. Gue tertawa mendengar ucapan Haira. Boleh juga nih bocah.
Morotin gue mulu dari kecil. Ayolah, Om senang Om jajanin. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung masuk ke mobil gue. Om baik banget. Roman-romannya lagi baik nih mood. Bentar lagi ada kabar bahagia dari Umrah. Tunggu aja. Sepanjang jalan gue sama dia berisiknya minta ampun. Gak ada yang mau diem sedetik pun. Rara udah kayak reok di dalam mobil gue. Om. Gue noleh ke Rara yang udah angkat kedua kakinya ke atas kursi mobil. Rara dengar dari papa, Om Iko mau kawin ya? Cie yang mau kawin? Laku juga ya akhirnya Om. Hahaha. Ledeknya sambil tertawa penuh kepuasan. Kalau bukan anak si Bagas, udah gue pites nih bocah. Ngomongnya enteng banget kayak kentut. Iya, kenapa emang? Emang Rara yang jomblo? Gue gak mau kalah. Kalau sama Rara, gue udah balik lagi kayak anak bocah yang ledek-ledekan. Dih, sok tahu Om. Walaupun Rara jomblo, tapi Rara bukan jomblo ngenes kayak Om Iko. Rara seneng-seneng aja tuh selama jomblo. Kalau Rara mah jatuhnya single. Halah, pembelaan aja Rara. Bilang aja gak ada cowok yang mau. Iya kan? Pipi Rara mengembang. So tau banget sih Om Virgo. Udah tua, sok tahu lagi. Om, berhenti di depan situ aja tuh Om. Ada penjual seblak enak banget. Tunjuk Haira ke penjual seblak di persimpangan jalan. Gue langsung parkir mobil gue. Gak mau berlama-lama, Haira langsung narik tangan gue ke penjual seblak itu. Yuk mari duduk Om, anggap aja rumah sendiri. Haira menepuk-nepuk bangku plastik yang ada di sampingnya. Lah, orang pinggiran dong gue Ra. Hehehe, malah nyengir. Bang, pesan seblaknya 3 ya bang? Pesan Rara. Yang bikin gue bingung, perasaan kita cuma berdua. Kenapa pesan 3? Mau dibungkus apa? Kok 3? Kan kita cuma berdua, Ra. Tanya gue. Jelas dong gue nanya, karena gue yang bayar entar. Walaupun bukan masalah besar sih buat dompet gue. Dia mau pesan seberapa banyak. 3 porsi itu buat Rara semua. Kalau Om mau makan, pesan sendiri ya Om. What the... Jadi, itu 3-3-nya buat dia? Astagfirullah, rakus bener nih bocah. Emang di rumah gak dikasih makan apa sama Saras? Gue cuma liatin dia yang lagi makan. Buru-buru gue lapar. Liatin dia makan aja udah kenyang gue. Makan Om. Tawarnya yang pasti cuma buat basa-basi doangan. Kalau dia beneran nawarin gue, udah disodorin itu seblak dari tadi. Adiknya ya mas? Tanya abang penjual seblak. Belum sempat gue jawab, bocah tuyul ini udah nyeplos duluan dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. Bukan bang, dia bapak saya. Dia ngomong enteng gitu sambil masang ekspresi ngeledek. Baru aja gue mau sok ganteng dibilang kakaknya dia. Berarti kan gue masih awet muda ya. Tapi si tuyul satu ini udah ngehancurin harisma seorang Virgo. Buset dah lu, rakus bener. Gue meringis lihat 3 mangkuk kosong di meja. Maklum Om, lagi masa pertumbuhan. Rara menepuk dadanya. Cek, segede tutup gelas gitu, apa yang mau ditumbuhin lagi? Cek, segede tutup gelas gitu apanya mau ditumbuhin lagi? Gumam gue yang Rara gak gubris. Dia asik makan. Lama gue cuma duduk merhatiin dia makan. Dari kecil gak berubah pola makannya. Belepotan mulu. Udah gede makan masih belepotan. Malu sama anak balita Ra. Gue mengelap bibir Rara yang udah belepotan. Itulah gunanya Om Iko di hidup Rara. Buat direpotin. Bukannya sadar, dia malah majuin mukanya buat gue lapin. Thanks ya Om Iko. Pokoknya Om paling the best dah. Bangga Rara punya Om kayak Om Virgo. Dasar pencitraan. Giliran udah kenyang aja. Muji gue nyampe ke langit. Alah, peres lu. Biarin bodo amat. Om kan udah banyak keluarin uang buat Rara nih. Nanti kalau Rara udah kerja, Rara deh yang gantian traktir Om. Ya Om, ucapnya sambil nyengir. Jadi gemes liatnya. Gemes biasa ini, bukan yang gimana-gimana.
Di mata gue, dia itu tetap gadis cilik dan menggemaskan yang harus gue rawat. Gue jadi pengen ngerjain dia sekali-kali. Kerjain ah. Rah, ada cabai tuh di gigi Rara. Canda gue, buat ngerjain dia. Tapi emang ini bocah ajaib bener. Bukannya malu apa gimana, dia malah balas gue dengan candaan. Biarin om, sengaja biar pas Rara nyengir ada yang merah-merah di gigi. Pengen caper aja sih sebenarnya. Kita gak pernah tahu gimana kita ketemu jodoh kita om. Barangkali ada cogan yang jatuh cinta ngelihat cabai nyempil di gigi Rara. Ucapnya penuh motivasi yang salah. Gue cuma bisa nepok jidat ngelihat kelakuan anak sahabat gue. Iya kalau beneran ada. Lah ini aja yang lihat cabai nyempil di gigi lu cuma gue. Gak usah halu. Rara memajukan tubuhnya ke gue, terus senyum lebih lebar dari yang sebelumnya sambil menopang dagunya dengan tangan. Kalau gitu, coba om liatin terus cabai nempel ini. Barangkali habis itu om jatuh cinta sama Rara. Hahaha. Gue menoyor kencang jidat dia yang jenong. Bocah prik.